Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok halida asam karboksilat dengan anggota sebagai berikut. Di sini kami akan menjelaskan beberapa hal mengenai halida asam karboksilat. Identifikasi halida asam. Halida asam adalah senyawa turunan asam karboksilat dengan rumus molekul RC ikatan rangkap OX. Penamaan halida asam sangat mudah, yaitu dengan menyebutkan nama halida setelah gugus alkil. Halida asam jarang ditemui dalam keadaan bebas karena sangat dipengaruhi oleh kereaktifannya. Jika senyawa reaktif, maka akan cepat bereaksi sehingga jarang ditemui. Salah satu contoh halida asam adalah asetil klorida dengan rumus struktur CH3COCl. Asetil klorida diperkirakan tidak ada di alam karena kontak dengan air akan menghidrolisis menjadi asam asetat dan hidrogen klorida. Bahkan, jika ditangani di udara terbuka, maka akan mengeluarkan asap putih yang dihasilkan dari hidrolisis karena disebabkan oleh kelembapan di udara. Yang dimana asap putih itu sebenarnya merupakan tetesan kecil dari asam asetat dan asap klorida yang dihasilkan oleh hidrolisis. Kemudian, contoh dalam bidang pangan. Gugus RCO adalah sebuah hasil halida. Hasil klorida merupakan hasil halida yang sering digunakan. Asam asetat merupakan jenis larutan asam yang cukup jernih dan memiliki bau asam yang menyengat. Asam asetat seringkali digunakan sebagai cairan reaksi serta memiliki fungsi yang cukup banyak dalam kehidupan sehari-hari, seperti meningkatkan keasaman pada bidang industri, makanan, dan juga sebagai pembuatan pestisida dan sebagainya. Asam asetat atau yang seringkali disebut juga asam cuka merupakan senyawa yang mengandung gugus asam karboksilat. Sifat dan karakteristiknya. Cairannya tidak berwarna dengan rumus kimia CH3COCl. Titik didihnya sebesar 52 derajat Celcius atau setara dengan 126 derajat Fahrenheit atau 325 Kelvin. Memancarkan asap di udara yang lembab, memiliki bau yang tidak sedap, dan membuat mata iritasi. Bereaksi hebat dengan air, terhidrolisis menjadi asam asetat dan asam klorida. Berguna sebagai agen asetilasi, bereaksi dengan amina primer dan sekunder untuk membentuk asetamin, dan bereaksi dengan alkohol untuk menghasilkan asetat. Untuk cincin aromatik reaksi Friedel-Crafts memberikan turunan asetofenon. Asetil klorida dapat diperoleh dengan mereaksikan asam asetat dengan tionil klorida SOCl2 atau fosfor triklorida. Disintesis secara industri dengan reaksi asam asetat dan sulfuril klorida SO2Cl2 dapat digunakan sebagai reagen untuk mengukur kadar air dalam zat organik. Asam klorida dan asam asetat yang dihasilkan oleh reaksi dengan air dititrasi dengan larutan standar natrium hidroksida. 3. Reaksi yang mungkin terjadi. Pertama, reaksi dengan alkohol. Reaksi antar senyawa organik alkohol dirujuk sebagai alkolisis. Alkolisis asli halida bermanfaat untuk sintesis ester. Contohnya, asetil klorida ditambah metanol menjadi metil etanoat. Yang kedua, reaksi dengan amina dan amonia. Produk organik yang dihasilkan dari reaksi ini adalah amida. Contohnya, pertama, saat direaksikan dengan amonia akan menjadi amida primer. Yang kedua, saat direaksikan dengan amina primer menjadi amida sekunder. Yang ketiga, saat direaksikan dengan amina sekunder akan menjadi amida tersier. Yang ketiga, reaksi dengan garam dari asamnya. Reaksi dengan garam dari asamnya membentuk anhidrida asam. Contohnya, reaksi antara etanoil klorida dengan natrium metanoat atau garam dari asam metanoat. Yang keempat, reaksi dengan senyawa organologam. Reaksi halida asam dengan reagensia Grignard mula-mula akan menghasilkan keton. Keton tersebut bereaksi lebih lanjut dengan reagensia Grignard untuk membentuk alkohol tersier. Setelah hidrolisis, contohnya benzoil klorida menjadi 2-fenil-2-propanol yang merupakan alkohol tersier. 5. Reaksi dengan peraksianida. Reaksi dengan peraksianida membentuk asil sianida. Contohnya propanoil klorida dengan peraksianida menjadi
propanol cyanida plus AgCl atau perak klorida. Untuk yang selanjutnya, proses pembuatan asam halida dan mekanisme reaksinya. Dalam pembuatan asam halida, menggunakan reaksi antara asam karboksilat dengan tionil klorida, fosfor triklorida, dan oksalil klorida. Contohnya sebagai berikut. Asam karboksilat bereaksi dengan 3 reaksi tersebut, kemudian akan menghasilkan asil klorida, atau asam karboksilat bereaksi dengan fosfor tribromida menghasilkan asil bromida dan dibromofosfinic acid. Untuk selanjutnya, reaksi tersebut terjadi melalui substitusi asil nukleofilik, di mana asam karboksilat diubah menjadi suatu turunan yang reaktif, yang dimana kemudian diserang. Reaksinya seperti berikut. Asam karboksilat bereaksi dengan SOCl2 yang dibantu dengan CHCl2 akan menghasilkan turunan sebagai berikut, lalu akan menghasilkan HCl. Kemudian reaksi turunan tersebut bereaksi dengan unsur Cl, di mana akan menjadi penurunan menjadi asil klorida, kemudian SO2, dan unsur Cl. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kami dan semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.